Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindilia Rahmat dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Beauty and the Beast. Selamat mendengarkan. Di suatu desa tinggallah seorang gadis cantik bernama Bella. Ia tinggal bersama dengan ayah dan kedua kakak perempuannya. Ayahnya merupakan seorang saudagar kaya raya. Namun, pada suatu ketika, badai menerjang kapal ayahnya beserta barang-barang dagangannya, sehingga membuat semua tenggelam dan hanyut tak tersisa. Sang ayah berusaha menjelaskan apa yang terjadi dengan kapal mereka kepada semua anak-anaknya. Ada kabar buruk dari pelayanku. Kapal kita diterjang badai sehingga semuanya tenggelam. Hah? Bagaimana bisa terjadi? Lantas bagaimana dengan nasib kita, ayah? Kita jatuh miskin. Aku tidak mau jatuh miskin, ayah. Aku masih ingin membeli banyak perhiasan. Kami tidak mau tahu. Ayah harus tetap mencari uang untuk kita. Iya, kalian sabar dulu ya. Ayah sedang memikirkan cara untuk mendapatkan uang lagi. Namun, berbanding terbalik dengan sikap kedua kakaknya yang acuh terhadap keadaan ayahnya, Bella justru menunjukkan rasa iba kepada ayahnya. Ayah, sudahlah, tidak usah bersedih. Aku percaya bahwa ayah adalah sosok yang kuat, yang tidak mudah putus asa. Aku akan selalu berdoa untuk ayah. Semoga ayah tetap sabar dan segera dapat melanjutkan usaha ayah lagi. Terima kasih, Nak. Ayah sangat sayang padamu, anakku. Beberapa hari kemudian, sang ayah mendapat kabar bahwa masih ada kapalnya yang utuh yang akan diantar ke pelabuhan terdekat. Dan dia berharap kapal itu bisa membuat hidupnya kembali seperti semula. Hai anak-anakku, ayah akan pergi sebentar ke pelabuhan. Ayah baru saja mendapat kabar bahwa kapal kita masih ada satu yang utuh. Kalian semua jaga diri baik-baik ya. Yeay, akhirnya ketemu juga kapalnya. Iya, aku tak sabar ingin kembali memberi perhiasan. Lalu sang ayah segera bergegas pergi ke pelabuhan dengan membawa kudanya. Hati-hati di jalan, ayah. Setelah sang ayah selesai mengurusi kapalnya, ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun, di tengah perjalanan, angin kencang dan hujan badai kembali datang. Sang ayah memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Kemudian ia menemukan sebuah istana tua yang megah sekali. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam istana dan meminta izin untuk berteduh sampai hujan dan angin kencang mereda. Wah, megah sekali istana ini. Permisi, ada orang di rumah? Halo, aku ingin meminta izin untuk berteduh sejenak. Halo, permisi. Kenapa tidak ada yang menjawab? Ia kemudian berkeliling istana untuk mencari penghuni istana. Namun nihil, ia tidak berhasil mencarinya. Lalu ia memilih salah satu kamar untuk beristirahat sejenak. Ketika terbangun dari tidurnya, ia terkejut karena di depan matanya ia mendapati sosok yang menyeramkan berdiri di depannya. Wujudnya besar dan berambut lebat, coklat seperti singa dan mempunyai taring. Siapa kau? Tolong jangan makan aku. Perkenalkan, aku adalah pemilik istana. Kau tidak perlu takut denganku.
kau bisa panggil aku Pangeran Buruk Rupa. Baik, Pangeran Buruk Rupa. Maafkan aku. Setelah itu, Pangeran Buruk Rupa memperkenalkan dua asistennya yang bernama Jack dan Crow. Betapa terkejut ayah melihat wujud Jack dan Crow. Jack yang berwujud gelas dan dapat berbicara, sedangkan Crow adalah lilin yang bisa berbicara. Perkenalkan, aku adalah Jack dan aku adalah Crow. Senang bertemu denganmu, Pak Tua. Sementara di rumah, Bella mulai khawatir karena ayahnya tidak kunjung kembali ke rumah. Berbeda dengan dua kakak lainnya yang tidak terlihat memikirkan ayahnya sama sekali. Ayah kenapa belum pulang ya? Hari sudah larut malam sekali. Padahal jarak rumah dan pelabuhan tidak terlalu jauh. Dia pergi kemana ya, Kak? Aku khawatir terjadi sesuatu kepada ayah. Sudah, tunggu saja di rumah. Nanti juga dia pulang. Iya, tunggu saja di rumah. Kita harus segera mencari ayah, Kak. Ah, tidak mau. Kau saja yang mencarinya. Aku juga tidak mau. Kau saja sendiri. Baiklah, aku akan pergi mencari ayah sendirian saja. Di istana, Pangeran Buruk Rupa meminta ayah Bella untuk tinggal di istananya. Dengan syarat dia harus membawa salah satu putrinya sebagai gantinya. Kalau kau ingin menikmati rumah ini, silakan saja datang dan pergi sesukamu. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah bawa satu anak perempuanmu ke sini. Tidak mungkin, Tuan. Memangnya mau kau apakan putriku? Sudah, jangan banyak bertanya. Lakukan saja perintahku. Iya, kamu harus menuruti apa yang dikatakan tuanku. Baiklah, Tuan. Segera aku pertimbangkan permintaanmu. Sementara Bella yang terus mencari ayahnya, kini menemukan sebuah istana yang sama seperti istana yang telah ditemukan oleh sang ayah. Lalu kemudian Bella masuk ke istana tersebut dan bertemu dengan Pangeran Buruk Rupa itu. Ia merasa terkejut dan takut. Namun ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Pangeran Buruk Rupa itu, apakah ia melihat ayahnya atau tidak. Dan Pangeran Buruk Rupa pun menjawab, Sudah kuduga, kau rupanya salah satu dari anak bapak tua itu ya. Dia memang ada di sini, sedang di kamar rahasia di dalam rumah ini. Di mana ayahku? Kau apakan dia? Jangan sakiti ayahku, kumohon. Tentu tidak, tapi aku hanya memberikan salah satu syarat kepada ayahmu. Kau bisa tanyakan langsung kepadanya. Oh iya, kalau begitu bisakah kau antarkan aku untuk bertemu dengan ayahku sekarang juga? Tentu saja. Akhirnya, Bella pun bertemu dengan sang ayah di sebuah kamar. Lalu sang ayah menceritakan semuanya kepada Bella. Kemudian Bella bertekad untuk menggantikan posisi ayahnya. Pangeran Buruk Rupa kemudian menanyakan keputusan yang mereka ambil. Dan akhirnya Bella menjelaskan bahwa dirinya bersedia menggantikan ayahnya tinggal di istana itu. Dan dia memohon agar ayahnya dapat pulang kembali ke rumahnya. Bagaimana hasil dari keputusan kalian berdua? Aku yang akan menggantikan ayah di sini, Tuan. Tapi tolong bebaskan ayahku. Akhirnya, sang ayah dibebaskan, kemudian bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan dia tidak lupa menitipkan pesan kepada putri bungsunya itu untuk selalu menjaga dirinya dimanapun dan kapanpun. Sesampainya di rumah, sang ayah disambut oleh kedua anak-anaknya yang lain dan oleh seorang pemuda yang bernama Gaston.
yang ternyata telah menyukai Bella sejak lama. Lalu sang ayah mulai bercerita semuanya mengenai keadaan ia dan Bella selama di istana. Gaston yang tidak terima langsung ingin menemui pangeran buruk rupa itu ke istananya dan hendak membunuh pangeran buruk rupa itu. Beraninya ia mengambil Bellaku. Awas kau pangeran buruk rupa. Aku akan memberimu pelajaran. Sementara di dalam istana, Bella diperlakukan dengan sangat amat baik oleh pangeran buruk rupa. Dan suatu hari, pangeran buruk rupa itu mulai banyak bercerita dengan Bella. Dan mulai menceritakan kenapa wajahnya bisa seburuk rupa sekarang. Tolong ceritakan kepadaku, mengapa wajahmu bisa seperti ini? Pada suatu ketika ada seorang penyihir yang menyamar sebagai nenek tua yang datang ke istana dan meminta izin untuk memetik bunga mawar di halaman depan istana. Tapi aku tidak memperbolehkannya. Lalu dia merasa sakit hati dan mengutukku serta kedua pengawalku menjadi seperti ini. Aku menyesal, aku adalah seorang pangeran yang sombong. Bagaimana mungkin itu semua bisa terjadi, pangeran? Lalu bagaimana cara menghilangkan kutukan ini? Kutukan ini akan hilang setelah ada orang yang tulus mencintaiku. Aku yakin bahwa nanti akan ada seseorang yang tulus mencintaimu dan kau akan menjadi manusia seperti semula. Tak lama kemudian, Gaston dengan membawa pasukan warga desa datang dengan niat menyelamatkan Bella dari istana dan akan membunuh pangeran buruk rupa itu. Sampai juga kita di istana. Hei, keluar kau monster jahat. Mau kau apakan Bella? Aku yang akan menghabisimu lebih dulu. Kemudian, pangeran buruk rupa dan Bella keluar dari istana. Tiba-tiba, Gaston yang sedang membawa pisau langsung menusuk pangeran buruk rupa itu. Pangeran buruk rupa itu jatuh tersungkur setelah ditusuk pisau oleh Gaston. Bella pun menangis sedih melihat pangeran terluka. Tidak, pangeran. Jangan tinggalkan aku. Aku menyayangimu, pangeran. Tak berapa lama, sebuah keajaiban terjadi. Pangeran berubah menjadi kembali seperti manusia biasa, ikuti dengan dua pengawalnya yang kembali menjadi manusia pada umumnya. Wajah asli pangeran sangat tampan. Pangeran telah menyadari bahwa kasih sayang Bella lah yang telah menghilangkan kutukan itu. Bella dan pangeran merasa terkejut akan apa yang mereka lihat. Bella langsung membela pangeran buruk rupa itu dan berbicara. Apakah ini kau? Kau tampan sekali, pangeran. Tetapi tenang saja, aku akan menerima segala kekuranganmu. Sementara Gaston dan pengikutnya memilih pergi karena merasa takut. Akhir cerita, mereka tinggal bersama dan hidup bahagia selamanya.